Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan perbedaan file system dan distribute file system atau DFS dengan analogi sederhana, yaitu ruang arsip rumah sakit. Saya memilih analogi ini karena dalam layanan kesehatan, data seperti rekam medis, hasil pemeriksaan, lalu dokumen administrasi, dan kemudian log sistem perlu disimpan rapi agar mudah ditemukan kembali. Jadi bayangkan sebuah rumah sakit memiliki satu ruang arsip rekam medis. Di dalamnya ada lemari, rak, map, dan label pasien. Inilah gambaran sederhana dari file system. File system bekerja dengan cara menyimpan dan mengatur data di satu storage device, misalnya hard disk atau server. Sistem operasi membantu aplikasi menemukan file melalui struktur folder dan nama file. Jadi, ketika aplikasi membutuhkan data pasien tertentu, sistem akan mencari lokasinya di rak yang sesuai, lalu mengambil file tersebut. Cara ini efektif untuk data yang masih dapat ditangani oleh satu perangkat atau satu server. Namun, ketika jumlah data semakin besar, misalnya data rekam medis, hasil laboratorium, file radiologi, atau log aplikasi, bahkan backup transaksi dari banyak unit layanan, satu ruang arsip akan mulai penuh. Proses pencarian akhirnya jadi lambat, kapasitasnya jadi terbatas, dan jika ruang arsip itu ada masalah, aksesnya akan terganggu. Maka disinilah DFS dapat dianalogikan sebagai beberapa ruang arsip yang tersebar di banyak gedung, tetapi tetap terlihat seperti satu ruang arsip besar bagi penggunanya. Data yang besar tidak disimpan hanya di satu tempat, melainkan dipecah dan disebar ke beberapa server atau node dalam sebuah klaster. Bagi aplikasi, file tersebut tetap terlihat seperti satu file utuh, namun secara fisik, potongan datanya bisa berada di beberapa node yang berbeda. Contohnya yang paling umum kita bisa pakai itu di sistem Google File atau di Hadoop Distribute File System atau HDFS. Nah, keunggulan Distribute File System ini adalah kemampuannya untuk menangani data berukuran besar dengan lebih scalable. Artinya, jika kapasitasnya kurang, maka kita bisa menambahkan node baru. Jika satu node bermasalah, sistem masih dapat dirancang agar data tetap tersedia melalui replikasi. Jadi, perbedaannya bukan pada tujuannya, karena keduanya sama-sama untuk menyimpan dan mengatur file, tetapi pada skala dan cara kerjanya. File system cocok untuk menyimpan lokal atau data yang lebih sedikit atau sederhana. Sedangkan distribute file system atau DFS lebih sesuai untuk kebutuhan big data yang volumenya besar, tersebar, dan membutuhkan proses yang paralel ya. Oke, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa file system ibarat satu ruang arsip yang rapi, sedangkan distribute file system atau DFS ibarat jaringan ruang arsip yang saling terhubung dan bekerja sebagai satu kesatuan. Untuk kebutuhan data file kecil sampai menengah, file system sudah cukup. Namun untuk kebutuhan big data, DFS lebih relevan karena mampu menangani volume data besar, membagi beban penyimpanan, dan mendukung proses analitik berskala besar. Terima kasih, itu dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.